Elkan masuk di babak kedua dan ini seperti menjadi tradisi karena beberapa kali memang kita agak kesulitan untuk duel bola-bola atas. Cuman kita masih menunggu siapa yang digantikan. Kalau kemudian kita lihat secara taktik babak pertama, apa yang dilakukan oleh Sintayong cukup menarik. Ya, tadi kita lihat bagaimana kemudian pemain ini atau kemudian strateginya berjalan bahwa mungkin formasi awal terlihat 5-3-5 menggunakan 5 pemain belakang. Tetapi dalam realitasnya sebenarnya lebih pada 3 pemain belakang, bahkan Dewangga pun ditarik sedikit ke depan sehingga kita punya keunggulan di lini tengah. Betul, Singapura menurunkan Kumar, kita lihat di sana pemain yang tentunya juga sudah tidak asing lagi di sini dan kita akan menarik tentunya menyaksikan pertandingan babak kedua. Bung Maruf dan Indonesia bertahan atau menyerang ya lebih baik. Kalau kita masuk, misalnya kita lihat bagaimana Ezra Walian masuk, artinya bahwa kita Sintayong masih belum puas dengan 1 gol. Sementara satu sisi Sintayong juga membutuhkan keseimbangan dengan memasukkan seorang Elkan Bagot yang memang kita tahu bagaimana cukup tenang. Memang Elkan mungkin tidak cepat, tapi bagaimana kecerdasan dia termasuk antisipasi bola-bola atas karena beberapa kali tekanan Singapura berbahaya ketika mereka memanfaatkan postur tubuh dari penyerang mereka Ihsan Fandi. Ya, dan Singapura pun juga belum tampil terlalu pede ya tadi di babak pertama ya menurut Anda, dan kita akan lihat di babak kedua pertandingannya seperti apa. Dan pemirsa, segera akan kita saksikan leg pertama dari semifinal AFF Suzuki Cup 2020. Singapura menghadapi Indonesia, sementara Indonesia unggul dengan skor 1-0 melalui gol dari Witan Sulaiman di menit ke-28. Dan saya akan serahkan kembali kepada Bung Maruf dan juga rekan saya, Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, kembali lagi kita akan menyaksikan pertandingan babak kedua semifinal leg pertama Indonesia Singapura Piala AFF 2020. Di babak pertama Indonesia unggul sementara 1-0 lewat gol Witan Sulaiman, dan ada 2 pergantian pemain. 2 pemain Indonesia masuk di posisi belakang. Nampaknya Elkan Bagot menggantikan posisi Rizky Ridho, dan juga ada Ezra Walian yang menggantikan posisi Dedi Setiawan. Sedangkan di Singapura Anumantan Kumar masuk menggantikan nomor punggung 23 Zulfahmi Arifin. Sangat baik kita lihat Irfan Jaya, masih Irfan Jaya ke belakang. Arhan berduel dengan Anumantan. Irfan Jaya, masih Irfan Jaya angkat ke kotak penalti. Ada Irfan tadi. Sangat baik kita lihat Anumantan Elkan Bagot. Umpan Irhan lebih dekat dengan penjaga gawang Hasan Suni tadi untuk menggapai bola di udara. Sangat baik Hasan Suni. Kini Singapura mencoba melakukan tekanan dari tengah. Ada Adam Abdullah, dihentikan sangat baik oleh Dewangga, bukan sebuah pelanggaran. Sahdan Sulaiman. Inilah Nur Adam Abdullah yang berbenturan tadi sehingga menyebabkan Dewangga terjatuh, Bung Maruf. Iya, Nur Adam memang secara postur tidak terlalu besar tapi sangat gempal dan sangat kuat ketika melakukan 1 lawan 1. Dan kita lihat bagaimana kita saksikan mengambil bola, menahan tadi Dewangga. Tapi sangat baik juga apa yang dilakukan oleh Dewangga. Saya pikir sejauh ini penampilan Dewangga luar biasa. Keputusan dia mengambil bola, bagaimana dia membatasi pergerakan bahkan seorang Ihsan Fandi yang secara postur jauh lebih tinggi. Sangat baik. Yang sangat menarik adalah posisi dia bermain di belakang, tapi seakan-akan dia bermain di tengah, Bung Maruf. Betul, dia agak didorong ke depan, Bung, karena ada menyisakan 2 pemain di belakang. Jadi meskipun 5 pemain belakang, tapi sebenarnya formasinya bukan murni 5 pemain belakang. Betul. Tapi kemudian bergerak, bahkan hanya kadang menyisakan ketika mendapatkan bola, yang disisakan hanya 2 pemain belakang, murni pemain belakang, sementara ada dorongan lebih ke depan untuk pemain seperti Witan, seperti Asnawi atau kemudian Pratama, bahkan seorang Dewangga juga didorong lebih ke depan. Elkan Sibongsor Bagot langsung ke depan, arahkan kepada Ezra. Gagal tadi Ezra untuk menggapai umpan yang dilakukan oleh Sibongsor Elkan Bagot. Rahmat Irianto langsung ke depan, arahkan kepada Witan. Kini berduel dengan Safwan, masih Witan Sulaiman, angkat langsung ke mulut gawang. Kontrol yang baik dari Irfan Jaya. Berduel kita lihat dengan Nazari, ke belakang kepada Arhan, ke tengah kembali kepada Kambuaya. Masih Kambuaya berputar-keputar, berhadapan dengan Anumantan tadi. Elkan Bagot, umpan jauh. Kontrol yang baik sebenarnya, namun sudah melewati garis pinggir lapangan tadi umpan dari Elkan Bagot. Tapi visinya yang sangat bagus. Apa yang dilakukan Elkan Bagot? Memindahkan bola ke ruang yang lebih kosong. Meskipun tadi bola memang tidak bisa sepenuhnya digapai dengan baik oleh seorang Asnawi tadi. Tapi keputusannya memindahkan bola itu menurut saya sangat luar biasa. Ini adalah visi.
Yang luar biasa adalah permainan Haris Harun kini bermain di belakang. Dibuang saja oleh Arhan. Lempar ke dalam Singapura. Nazrul Nazari akan diberikan ke siapa Nazrul. Ke depan langsung pada Iksan. Duel pemain Eropa sangat baik. Arhan. Oh, hampir saja kita lihat. Cerobohan tadi dilakukan oleh Arhan. Membuat para pemain belakang Indonesia marah-marah tadi melihat Arhan terlalu lama memegang bola di area pertahanan sendiri, Bung Maruf. Iya, kadang overconfident juga tidak terlalu bagus, tapi memang Arhan terlalu lama dan kemudian tadi sempat dicuri oleh penyerang dari Singapura, Ihsan Fandi tadi beruntung masih coba di blocking dan kemudian tidak ada pemain yang menyambut. Kita saksikan, terlalu memaksakan diri memang Arhan. Hampir saja blunder dilakukan Arhan, beruntung tembakan dari Ihsan masih menyamping tapi menghasilkan tendangan penjuru. Harus hati-hati Indonesia. Tendangan penjuru tadi, wow, luar biasa Dewangga. Interceptnya selalu menggagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Singapura. Nazari, Anu mantan. Nazari. Mentah di kepala Fahrudin, kini Kambuaya. Masih Kambuaya. Kambuaya, masih Kambuaya. Pinggir kepada Witan Sulaiman. Ada Ezra Walian, langsung kotak penalti. Sayang tidak ada satupun yang menyambut karena berhasil digagalkan oleh Anu Mantan. So Oyung langsung cepat kepada Iksan berhadapan dengan Elkan Bagot. Masih kita lihat, oh luar biasa Elkan Bagot untuk mengambil bola. Anu Mantan jatuh di kaki Fahrudin tadi. Rahmat Irianto, kini para pemain Indonesia kuasai bola. Kambuaya kembali ke kiri. Ada Arhan. Masih Arhan. Langsung kepada Irfan Jaya. Sangat cepat. Kosong sendirian. Irfan Jaya berhadapan dengan Irfan Fandi. Langsung di kotak penalti. Oh, sangat baik tadi Witan Sulaiman. Irfan Fandi. Anu Mantan Singapura. Ada Nazrul Nazari. Soeyong. Anu Mantan ke depan langsung pada Iksan. Jatuh kembali di kaki Dewangga. Sangat baik visi yang dilakukan oleh Dewangga untuk membaca arah-arah bola yang dilakukan para pemain Singapura, Bung Maruf. Iya, dia menangkan duel bola bawah, dia menangkan duel bola atas, dan saya pikir ini menjadi alasan kenapa dia selalu menjadi pilihan sekarang di starting line up dari seorang Sintayong. Nampaknya Singapura agak sedikit meningkatkan tempo permainan. Terlihat Haris Harun, pemain senior Singapura, bermain agak ke belakang kini untuk mendampingi Zafwan. Sedangkan lini tengah Singapura ditempati oleh Sahdan dan juga Anu Mantan. Faris Tamri, hati-hati Fahrudin. Berusaha tadi melewati Fahrudin. Cantik sekali kita lihat Nadeo menggagalkan crossing dilakukan pemain Singapura. Inilah Nadeo Argawinata, kiper asal Bali United. Farhan Pratama ke depan, kontrol yang baik dari Irfan Jaya. Masih Irfan Jaya, meliuk-liuk Irfan Jaya ke belakang. Ada Kambuaya, tenang saja Kambuaya, pendek kepada Dewangga. Dewangga tuh layaknya playmaker tapi di garis belakang, Bu Maruf. Oh, umpan jauh yang sangat baik kepada Arhan. Masih Arhan. Ada Irfan Jaya di kotak penalti. Lepas Arhan. Ezra, shooting tadi Irfan. Gagal tadi. Blessing yang coba dilakukan oleh Irfan Jaya. Yang menarik adalah pemain kita cukup tenang ketika mendapatkan bola bahkan ketika di pertahanan dari lawan. Jadi mereka cukup tenang, tidak terlalu terburu-buru, tapi mereka masih coba melakukan kombinasi passing 1-2, Bung. Sangat baik Asnawi melewati Adam. Keluar tadi Faris Ramli. Terlihat Asnawi meminta rekannya untuk mendekat. Asnawi, Witan, intercept yang sangat luar biasa keras tadi dilakukan oleh Zafwan. Lempar kembali buat Indonesia adalah Rahmat Arianto. Posisi sebenarnya adalah center back tapi di tim nasional bermain sebagai gelandang bertahan. Anu Mantan. Oh, hati-hati Indonesia, sangat cepat Ihsan Sandi.
Kini berduel dengan Elkan Sibong Sorbagot. Berusaha melewati Elkan Bagot. Hati-hati Elkan. Iksan nampaknya memiliki speed yang cukup baik juga. Masih Elkan Bagot. Diblok dengan sangat baik oleh Elkan Bagot. Iya, kalau kita bicara speed beberapa kali memang Elkan terlihat tertinggal. Tapi bagaimana keputusan Elkan? Saya pikir timing dia selalu tepat membaca apa yang dilakukan oleh Ihsan. Dan menurut saya itu yang menjadi alasan kenapa beberapa kali sejauh ini Elkan memenangkan atau kemudian dia bisa mendapatkan bola. Iksan Fandi bermain di klub Norwegia FK Kjørk. Lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya tadi. Beruntung tadi sundulan dari Iksan masih keluar lapangan, tapi harus hati-hati Indonesia, Bung. Betul, harus hati-hati. Dan kalau kita bicara Ihsan, memang di musim lalu dia bermain untuk klub Norwegia, Bung. Tapi di musim depan dia akan bermain di klub Thailand, bergabung dengan adiknya BC Dahon yang kita tahu bahwa karena kontraknya tidak diperpanjang. Sundulan Iksan Fandi keluar tadi. Arhan Pratama dihadang dengan Song Oyong. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Song Oyong. Nampaknya wasit menghentikan karena ada dua pemain Singapura yang tergeletak. Ya, Singapura lolos ke semifinal karena memang menjadi runner up di grup A di bawah Thailand. Dan produktivitas serta komposisi gol mereka juga tidak terlalu baik sebaik Indonesia, Bung Maruf. Iya, kalau kita bandingkan memang dibandingkan dengan semifinalis lainnya bisa dikatakan bahwa Singapura lolos, mereka tidak terlalu bagus dari segi produktivitas, kemudian mereka juga pertahanan mereka juga tidak terlalu bagus kalau kemudian kita bandingkan dengan Thailand atau dibandingkan dengan Vietnam. Sementara kalau kita bicara produktivitas, maka Indonesia adalah tim yang paling produktif dengan 13 gol yang dilesakan. Singapura hanya 7 gol. Di bawah Vietnam yang melesakan 9 gol. Tapi Indonesia menjadi tim yang paling banyak kebobolan dibanding dengan semifinalis lainnya dengan 4 gol yang sudah bersarang. Dewangga, Rahmat Irianto, Witan, ada Dewangga kini pasukan Garuda. Arhan Pratama sangat baik kepada Irfan. Dipres dengan sangat luar biasa. Dan lepas kontrol dari Irfan Jaya karena memang pressure sangat keras dilakukan oleh Irfan Fandi. Iya, Irfan versus Irfan ya. beda ini aja, beda nama belakang saja. Dan memang kita saksikan ini adalah antara pemain raksasa dengan Lilliput, David versus Goliath. Dan sejauh ini memang kita saksikan Irfan tidak terlalu leluasa untuk bisa masuk ke pertahanan karena terus mendapatkan pengawalan. Irfan pada Rahmat, kosong Witan Sulaiman, Kambuaya, masih Kambuaya. Sayang Kambuaya, kini tekanan balik coba lakukan para pemain Singapura. Song Oyong, masih Song Oyong. Datang menghadang, kita lihat para pemain Indonesia. Asnawi tadi, luar biasa. Kambuaya ke tengah, Indonesia kuasai bola. Arhan Pratama kembali kepada Kambuaya. Kambuaya adalah pemain yang tidak tergantikan di lini tengah Indonesia. Asnawi kini bermain di tengah. Elkan Bagot. Arhan Pratama, masih Arhan, jatuh di kaki Haris Harun, yang benar-benar bermain di belakang Haris Harun, pemain sangat senior, berusia 30 tahun, postur 178 cm, berasal dari klub LC Sailors. Iya, sudah mencatatkan 105 kali penampilan bersama dengan timnas Singapura dan sudah mencatatkan 11 gol. Dan membawa Singapura juara AFF 2012. Betul, menjadi salah satu pemain yang paling senior. Ini saya katakan bahwa tim satu Singapura adalah pemain yang punya pengalaman dan mereka punya kematangan menghadapi tekanan. Sementara Indonesia adalah pemain muda yang ini adalah pengalaman baru buat mereka. Arhan Pratama coba lakukan lebaran ke dalamnya sangat jauh, langsung di kotak penalti. Ada Elkan Bagot tadi, kini bola jatuh di kaki Witan Sulaiman. Masih Witan berhadapan dengan Zakwan Baharudin. Ada Irfan Jaya, masih Witan ke belakang Witan. Asnawi, cantik sekali Asnawi. Langsung umpan terobosan. Tuhan. Oh tidak. Sayang sekali, umpan yang sangat baik, skema yang sangat macan, manis dan cantik tadi. Namun gagal dimanfaatkan oleh Irfan Jaya, Bung Maruf. Iya, dan kita lihat bagaimana tidak offset karena ada satu pemain. Dan kita saksikan bagaimana visi dari seorang Asnawi mengirimkan trupas yang sangat baik tadi. Sayang Irfan tidak bisa menahan bola atau tidak bisa menggapai bola dengan baik.
Luar lapangan pertandingan tadi, bola terarah kepada Nur Adam Abdullah. Banyak pelanggaran dilakukan pemain Indonesia. Syahdan Sulaiman, Anu mantan Kumar tadi ke Irfan Fandi. Ada Haris Harun, Syahdan Sulaiman, ada Zapwan Baharudin, tempatnya oleh Faris. Sangat berbahaya, Faris Ramli, syuting Faris, ahai, alhamdulillah gagal tadi syuting dilakukan oleh Faris Ramli, melambung di atas Mister Gawang Indonesia, Bung Maruf. Ya, Faris akhirnya bisa melakukan tembakan dan juga menjadi tembakan pertama dari timnas Singapura di babak kedua. Kita saksikan, Faris punya ruang karena tengahnya agak kosong tadi karena tidak ada yang menjaga pergerakan dari Faris. Dan kita saksikan ada protes tadi yang ditunjukkan oleh pemain kita, bagaimana Rahmat Irianto protes kenapa tidak ada yang mencoba mengawasi pergerakan dari Faris yang begitu leluasa melakukan cutting inside ke tengah. Ya, terlalu bebas tadi Faris Ramli sehingga berhasil melepaskan tendangan yang sangat berbahaya tadi. Arhan kembali para pemain Singapura terus menggedor pertahanan Indonesia. Ada Dewangga. Apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan pemain Indonesia? Ezra Walian berduel dengan Irfan Fandi. Duel yang agak sepadan, Bung, karena memang sama-sama postur besar dan kemudian kita saksikan tadi juga memenangkan duel Dan sebenarnya. Ezra tahun 2012 saat junior bersama Ajax pernah bermain di stadion ini, Bung Maruf. Iya, dan kita tahu hasilnya cukup bagus ya, Bung. Ya. Dan saat itu bertemu dengan pemain Singapura Adam Swandi, tapi di pertandingan ini tidak bermain. Inilah Faris Ramli. Haris Harun, kembali para pemain Singapura mencoba keluar menyerang. Pemain Indonesia masih tetap berkonsentrasi di lini pertahanan sendiri, tapi sesekali melakukan tekanan-tekanan balik yang sangat luar biasa. Nazrul Nazari, pressure tadi oleh Rahmat Irianto. Sangat luar biasa Dewangga, sangat baik Song Oyung. Pelanggaran kembali dilakukan namanya oleh Irfan Jaya terhadap Song Oyung. Harus lebih hati-hati dan meminimalkan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, Bung, karena ini adalah area-area yang mungkin menjadi favorit dari para pemain Singapura untuk melakukan tendangan bebas. Kita saksikan bagaimana Irfan Jaya. Syahdan pada Anu mantan Kumar. Haris Harun ke kiri pada Zapwan Baharudin. Sedikit menguasai para pemain Singapura di babak kedua ini. Tapi masih cukup sulit juga untuk menembus jantung pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Ya, mereka belum menemukan celah sebenarnya. Kalau saya mencatat hanya satu kali tembakan yang coba dilakukan dari tadi luar kotak penalti yang dilakukan oleh pemain nomor 10 dari timnas Singapura, Faris Ramli. Meskipun Singapura menguasai penguasaan bola, tapi mereka masih sangat sulit untuk masuk ke area pertahanan Indonesia. Kembali lempar ke dalam buat Indonesia. Irfan Fandi pakai nomor punggung 17 warisan sang ayah Fandi Ahmad. Asnawi langsung ke depan. Ezra disulut tadi oleh Nur Adam Abdullah. Faris Ramli pada Ihsan. Gagalkan oleh Fahrudin tadi. Bola yang mengarah langsung ke Ihsan Fandi. So Oyung. Duel yang sangat baik oleh Fahrudin. Anu mantan Kumar. Asnawi. Kambuaya. Kini Indonesia, Irfan Jaya sangat cepat. Masih Irfan Jaya. Coba dikejar oleh Syahdan ke kiri kepada Arhan Pratama. Datang mendekat Nazrul Nazari. Arhan Pratama kembali ke belakang. Rahmat Irianto ke tengah Kambuaya. Dewangga. Oh, dipotong tadi. Hati-hati Dewangga. Kini kita lihat Song Oyung. Patah di kaki Elkan Bagot. Serangan Singapura. Irfan Jaya. Oh, umpan terobosan kepada Ezra Walian. Berduel dengan Haris Harun. Delay yang sangat baik dilakukan oleh Haris Harun terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Ezra Walian. Sangat sulit tadi untuk menggapai bola Ezra Walian, Bung Maruf. Iya, karena memang dia juga dibatasi pergerakannya tadi. Tapi yang agak perlu diwaspadai adalah bagaimana ketika kita melakukan kesalahan, maka Singapura bersiap untuk mereka melakukan counter attack dan itu sangat beresiko, Bung. Advantage Singapura. Oh, nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Rahmat Irianto terhadap Anu mantan Kumar.
Ya, maksudnya pemain-pemain yang dilakukan tadi pergantian di babak kedua termasuk Anu Mantan, menurut saya lebih memperkuat lini tengah dari Singapura. Mereka lebih berani menahan bola, mereka lebih berani untuk bertarung di lini tengah dibandingkan dengan babak pertama. Sabar satu-satunya pemain Singapura yang belum memiliki klub tahun ini, Bung Maruf. Betul. Dan terakhir bermain buat Kedah FC di Malaysia. Berduel kita akan dengan Nazrul. Sangat baik Irfan Jaya kembali kepada Rahmat Irianto. Oh, hampir saja tapi berhasil diraih oleh Rahmat. Serangan balik lagi dari Singapura. Ada Elkan Bagot. Hati-hati. Oh Tuhan, peluang yang sangat terbuka tadi. Hampir saja kesalahan dilakukan para pemain belakang Indonesia, Bung Maruf. Iya, Faris Rami berdiri sangat bebas. Lagi-lagi yang menjadi persoalan adalah terlalu berani memainkan bola di dekat pertahanan. Bagaimana kita saksikan, sangat berani Arhan. Tadi kita lihat bagaimana dia berkombinasi dengan Rahmat Irianto. Tapi kehilangan bola dan kita saksikan sangat-sangat kosong sekali. Peluang yang sangat terbuka dari seorang Faris Ramli. 2 error, Bung, di daerah pertahanan. 2 kali kita hampir kemudian mendapatkan hukuman yang berbahaya. Bagaimana kita lihat tekukan yang sangat luar biasa dari Faris Ramli terhadap Fahrudin. Hampir saja membuahkan gol. Patah pinggang tadi kita lihat bagaimana Fahrudin terkecoh dengan pergerakan Faris Ramli. Beruntung saja tadi tendangan Faris Ramli hanya melebar. Pelanggaran kembali dilakukan pemain Indonesia Kambuaya terhadap Nur Adam Abdullah. Zulkarnain masuk nampaknya menggantikan Song Oyung dan juga nomor punggung 20 Syawal Anwar. Iya, Syawal Anwar Zulkarnain ini, Bung. Iya, Zulkarnain adalah pemain berusia 23 tahun, sudah 17 kali memperkuat timnas Singapura, kemudian juga di timnas Singapura di AFF dia sudah tampil 4 kali dengan 1 assist dan total sudah 250 menit penampilan. Syawal masuk menggantikan Song Oyung. Hati-hati Indonesia. Syahdan. Nampaknya Singapura agak sedikit keluar menyerang. Kini tekanan Irfan Jaya Indonesia. Luar biasa, sangat baik Irfan Jaya. Pelanggaran dilakukan Anu Mantan Kumar terhadap Kambuaya. Masih unggul 1-0 Indonesia lewat gol yang diciptakan oleh Witan Sulaiman di babak pertama. Inilah Anu Mantan Kumar, berusia 27 tahun, kelahiran 14 Juli 94. Nampaknya pergantian pemain. Rahmat Irianto digantikan Bung Maruf. Ya, saya pikir memang sudah mulai agak rasa lelah yang ditunjukkan oleh Rahmat Irianto. Sepanjang pertandingan dia tampil cukup bagus, dia tampil cukup agresif. Tapi memang perlu perubahan dan Evan Dimas adalah pemain yang cukup layak untuk menggantikan, terutama untuk menjaga kedalaman, menjaga keseimbangan dan ditambah ketenangan. Ya, saya rasa Indonesia membutuhkan juga orang seperti Evan Dimas yang bisa mengatur permainan dan memegang bola lebih lama lagi, Bung Maruf. Betul, apalagi kalau kita lihat bagaimana kita harus mulai menurunkan tempo karena beberapa kali Singapura mendapatkan kesempatan dan beberapa kali kita lihat Singapura juga berani untuk melakukan perlawanan dengan kecepatan yang dimiliki. Hingga di menit ke-66 tadi hanya Ricky Kambuaya lah yang memiliki tugas atau peran dan berfungsi seperti Evan Dimas tadi. Namun kini ada Evan Dimas, tentunya pekerjaan Kambuaya akan sedikit lebih ringan. Kambuaya sangat baik pada Irfan Jaya. Ada kita Witan Sulaiman, terlalu terburu-buru Witan untuk melepaskan umpan ke depan, padahal Ezra Walian dan Irfan Jaya pun tidak bergerak tadi. Sungguh sangat disayangkan. Zafwan Baharudin, Syahdan Sulaiman. Kini Syahdan, main Singapura coba melakukan tekanan. Ada Elkan mematahkan tekanan dari Singapura. Kini Evan Dimas Darmono. Masih Evan, pindahkan bola ke kanan, tempati oleh Asnawi. Asnawi membawa bola ke depan, siapa akan diberikan? Intercept yang sangat luar biasa ketat tadi dari Zafwan kepada Witan, menggagalkan tekanan Indonesia. Evan Dimas Darmono, dicocor saja oleh Zafwan dan keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Nampaknya
kehadiran Evan Dimas tentu saja untuk bisa memegang bola lebih lama lagi, Bung Maruf. Iya, karena itu yang dibutuhkan. Karena beberapa kali lini tengah kita mulai kalah, lini tengah kita mulai tertinggal. Jadi dibutuhkan pemain yang bukan hanya bugar, tapi pemain yang juga punya visi dan bisa menahan bola lebih lama, bisa melakukan distribusi dan memindahkan bola dalam situasi ruang tengahnya lebih sempit. Elkan Bagot, Elkan si bongsor Bagot dikawal dengan ketat oleh Irfan Fandi. Arhan Pratama, mudah saja tadi bola ke Hasan Suni. Tendang jauh Hasan, arahkan ke depan. Ada Dewangga Indonesia menguasai bola. Evan Dimas Darmono, Kambuaya dibangi oleh Anu Mantan. Ada Witan bergeser atau berpindah posisi. Elkan Bagot, Dewangga, Fahrudin, Irfan Jaya berada di posisi kanan kini. Irfan Jaya, Asnawi, Evan Dimas Darmono dihampiri tadi oleh Anu Mantan. Dewangga ke kiri, Elkan Bagot ke depan. Elkan, Kambuaya sangat baik. Ada Witan Sulaiman, kuasai bola sepenuhnya para pemain Garuda Indonesia. Witan Sulaiman ke belakang. Dewangga langsung ke depan. Oh, gagal tadi memberikan umpan Dewangga. Kini sangat cepat kita lihat. Faris Ramli melewati Fahrudin. Oh! Nampaknya gol Bung Maruf. Indonesia melakukan kesalahan sehingga dihukum oleh gol Iksan Fandi. Gol ketiga Iksan untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1, Bung Maruf. Ya, kita lihat kesalahan pertama adalah ketika tadi Dewangga buru-buru memberikan bola ke depan dan kemudian berhasil diintersep oleh pemain belakang dari Singapura. Dan kita lihat Ramli lagi-lagi memberikan bola yang sangat baik kepada Ihsan dan kemudian menyelesaikannya dengan sangat sempurna. Bagaimana kita Dewangga pun terjatuh dan sangat mudah tadi Iksan Fandi untuk bisa menjebol gawang Nadio. Diawali pergerakan yang sangat baik dan umpan yang sangat baik dari Faris Ramli. Meskipun sedikitnya bisa disentuh tadi oleh Nadio, tapi bola memang tetap mengarah ke gawang dari Indonesia, Bung Maruf. Ya, dan ini memang seperti penebus dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan kemudian dia memang minta ganti tadi, Bung. Witan Sulaiman, masih Witan ke belakang kepada Evan Dimas Darmono. 1-1 kini. Hati-hati Indonesia. Dewangga, pelanggaran dilakukan Faris Ramli terhadap Dewangga. Awal gol Singapura tentu saja dari Faris Ramli, Bung Maruf. Betul, Faris Ramli yang sangat bagus. Dan tadi juga Faris juga punya peluang, tapi memang gol tidak bisa dilesakkan. Jadi ini adalah pemain cukup berbahaya, sangat lincah dan dua kali membuat Fahrudin seperti patah pinggang, Bung. Oh, hati-hati Elkan Bagot. Namun kita lihat bagaimana Dewangga kembali menjadi penyelamat. Hati-hati Elkan Bagot. Lempar ke dalam Singapura. Meningkatkan tekanan para pemain Singapura ke area pertahanan Indonesia. Anu Mantan, Nazari, umpan langsung, sapu oleh Dewangga. Luar biasa Dewangga, Bung Maruf. Iya, penampilannya sangat luar biasa Dewangga. Bisa menutup semua celah kosong yang dimiliki atau ruang yang terbuka yang berada di daerah pertahanan Indonesia. Hanya sekali tadi dia lewat karena terjatuh ketika mencoba menghentikan pergerakan dari Faris Ramli. Lempar ke dalam Nazari. Langsung di kotak penalti. Hati-hati Indonesia lagi. Bukan sebuah pelanggaran. Jelas bukan sebuah pelanggaran. Memang bola bersih tadi. Walaupun tadi Anwar berusaha untuk bisa terus menggapai bola. Nampaknya pemain Singapura Ami Reza juga telah masuk. Tekanan sangat gencar dilakukan pemain Singapura kini. Ya, pertama masuknya Ami Reza juga berpengaruh dari sisi pressure tadi, Bung. Tendangan penjuru kembali. Syahdan Sulaiman lakukan sudah tinggi datangnya. Oh, menyentuh tiang. Alhamdulillah.
Kembali gagal tadi sundulan para pemain Singapura. Berhasil diselamatkan oleh tiang gawang Indonesia. Tetap masih 1-1. Nampaknya semakin gencar tekanan-tekanan dilakukan para pemain Singapura, Bung Maruf. Betul, semakin gencar, semakin berbahaya dan membuat pertahanan kita semakin sedikit mendapatkan tekanan. Semakin sibuk, Bung Maruf. Betul, dan ini harus keluar, pemain Indonesia harus keluar, mereka harus berani untuk lebih mengambil keputusan dan tidak terlalu panik. Syahdan Sulaiman kembali tendangan penjuru. Berhasil digagalkan Indonesia. Witan Sulaiman turun ke bawah. Berduel Anumantan dan juga Witan. Fahrudin. Safwan. Dewangga. Kini Evan Dimas Indonesia kuasai bola. Bernapas sejenak para pemain Indonesia. Arhan Pratama coba menilai bola. Sangat baik kita lihat Arhan. Umpan yang salah Arhan. Kambuaya. Ada Arhan. Umpan langsung ke kotak penalti. Terlalu mudah buat penjaga gawang Hasan. Zulkarnain Singapura coba melakukan tekanan. Syahdan Sulaiman kembali pada Zulkarnain. Berhadapan dengan Evan Dimas. Kini Singapura dari tengah. Sulaiman lagi berduel dengan Witan Sulaiman. Zafwan Baharudin dibuang saja oleh Baharudin tadi, Bung Maruf. Iya, tekanan harus diberikan, pressure harus diberikan supaya para pemain Singapura tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan permainan. Di satu sisi, transisi kita juga harus lebih diperbaiki. Asnawi 1-1 Indonesia. Irfan Jaya, Asnawi lagi. Umpan yang tidak cermat, Asnawi langsung mengarah penjaga gawang Hasan. Tekanan cepat coba dilakukan para pemain Singapura. Lewat sisi kanan, Nazari berhadapan dengan Kambuaya. Ke tengah pada Anumantan. Kini berhasil Anwar, Singapura, Nazari. Pegang bola Nazari berhadapan dengan Kambuaya ke belakang Nazari. Kepada Irfan Fandi. Kini kita lihat Haris Harun. Ke tengah sangat baik Sulaiman. Sulaiman langsung kepada Zafwan Baharudin. Zafwan Baharudin kepada kita lihat Anwar. Oh, nampaknya Zulkarnain pelanggaran, nampaknya Asnawi melakukan pelanggaran terhadap Zulkarnain Susliman tadi. Iya, Zulkarnain Susliman, pemain berusia 23 tahun. Salah satu pemain yang sebenarnya punya caps yang cukup banyak bersama dengan timnas Singapura. Kini kembali Singapura kuasai bola. Anumantan Kumar. Intersepsi sangat baik dari kita lihat. Oh, Algan Bagot kehilangan bola kembali. Bukan, oh nampaknya pelanggaran tadi dilakukan terhadap Ami Reza namanya, nama lengkap, nama punggung 7 Singapura. Dilakukan oleh Ezra Walian tadi pelanggaran di depan wasit Kim Hee-gon dari Korea Selatan. Iya, cukup menyentuh tadi, cukup mencolek sebenarnya kaki dari Ezra Walian. Tapi memang ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Elkan. 2 kali menurut saya Elkan melakukan kesalahan dan harus berhati-hati. Ini belakang kita mulai tercatat banyak melakukan error, banyak melakukan kesalahan. Elkan Bagot, Irfan Jaya sangat cepat, masih Irfan, ke kanan, oh Evan Dimas Darmono, masih Evan, tidak offside, Witan Sulaiman, ada Witan, oh bukan sebuah pelanggaran nampaknya, jatuh kaki pemain Indonesia Arhan Pratama, ada Kambuaya, masih Kambuaya, oh pelanggaran jelas dilakukan terhadap Kambuaya, Bung Maruf. Ya, sebuah pelanggaran yang keras, tapi memang tipis di luar kotak penalti, Bung. Sebuah pergerakan antara Arhan tadi bersama dengan Kambuaya, akselerasi yang cukup berbahaya, sehingga harus dijatuhkan kalau kita lihat. Memang di luar kotak penalti. Oh, di dalam. Nampaknya wasit Kim Hee-gon tidak menyatakan hal tersebut sebagai buah penalti. Inilah Ricky Kambuaya. Terus dikawal dengan ketat oleh Haris Harun. Evan Dimas Darmono, pemain asal klub Bayangkara FC. Peluangnya sangat baik tentu saja. Elkan Sibongsor Bagot tetap mendapat pengawasan yang sangat-sangat ketat oleh Irfan Fandi yang berpostur 188 cm melawan Elkan Sibongsor Bagot dengan postur 196 cm. Head to head atau duel yang seimbang tentu saja.
Evan Dimas Darmono. Kita lihat ada 6 pemain Indonesia di area kotak penalti depan gawang dari Singapura. Evan Dimas Darmono, membentur tadi pagar hidup dari Singapura. Inilah Nazrul Nazari. Ezra malah digantikan lagi oleh pemain asal Persikabo, Sagara, Bung Maruf. Iya, berarti Ezra dianggap tidak terlalu berkontribusi maksimal, Bung. Dan memang ini karakter dari Sintayong. Dia langsung mengganti perubahan, melakukan perubahan dengan sangat cepat, tidak menunggu waktu yang lama. Anis Sagara, tentu saja Indonesia membutuhkan pemain yang super cepat, Bung Maruf. Betul. Arhan Pratama langsung ke arah gawang. Elkan Bagot digagalkan. Nampaknya mengenai kepala dari Elkan Bagot. Dan memang ada 2 pemain yang agak lambat jika ada Ezra di situ, Bung Maruf. Ya, ada Elkan dan juga ada Ezra. Ya, dan karena kita tahu bahwa pemain kita harus mulai mempressure Singapura sejak di daerah pertahanan sendiri. Dan beberapa kali juga memang Ezra belum bisa membaca skema yang coba dilakukan oleh Witan Sulaiman. Beberapa kali dia terlambat bergerak atau dia salah melakukan antisipasi ketika mencoba menerima umpan. Elkan Bagot, Anis Sagara, Kambuaya, sangat baik umpan 1-2 Indonesia. Witan, terlepas tadi Witan. Sangat, pelanggaran justru dilakukan Dewangga menurut wasit Kim Hee-gon. Inilah Ami Reza, pemain asal Geylang, baru memiliki caps 4 kali. Sahdan lagi tadi sangat baik pada Faris. Hati-hati, terlepas tadi. Arhan berduel, kita lihat dengan Anwar. Berhasil digagalkan oleh Arhan. Lempar ke dalam, menyentuh kaki dari Arhan Pratama. Kanan coba gencar dilakukan oleh Sahrul. Nazrul Nazari di akhir-akhir babak kedua ini. Ke depan langsung. Anwar. Ada Dewangga menggagalkan. Anumantan. Evan Dimas. Irfan Jaya mengenai kaki atau badan dari Anumantan Kumar. Bola tadi sehingga keluar lapangan pertandingan. Iya, cukup kuat. Anumantan kuat menjaga kedalaman. Kemudian kita tahu Saul Anwar juga cukup bagus ketika melakukan pressure. Ditambah lagi bagaimana tadi komposisi yang dilakukan Amireka juga sangat berbahaya. Haris Harun menggagalkan tadi intercept yang sangat baik tadi dilakukan. Gagalkan lempar ke dalam Arhan. Kembali Haris Harun membuang bola ke tengah. Ada Elkan Bagot. Ada Arhan Pratama. Ke depan langsung Arhan. Sangat baik dilakukan oleh Arhan. Pada Irfan Jaya. Pelanggaran jelas terhadap Irfan Jaya dilakukan oleh Nazrul Nazari. Sangat baik delay yang dilakukan atau penjagaan yang dilakukan oleh Irfan Jaya, Bung Maruf. Iya, sangat baik dan juga tadi memaksakan pemain dari Singapura harus melakukan pelanggaran. Saja tendangan bebas buat Indonesia. Evan Dimas Darmono. Kita lihat Elkan Bagot ada di kotak penalti dari Singapura. Mencoba menaikkan garis pertahanan para pemain Singapura. Lakukan sudah tinggi datangnya. Tapi sudah keluar gawang. Kita lihat penjaga gawang Hasan Suni. Bola jauh. Intercept sangat baik dari Asnawi. Anis Sagara kepada Asnawi. Berhadapan dengan Zulkarnain. Kini Hanis Sagara. Masih Sagara. Ke tengah pada Witan Sulaiman. Sangat baik. Kembali gagal tekanan dilakukan para pemain Indonesia. Dewangga ke tengah ada Evan Dimas Darmono. Masih Evan Dimas ke kiri tempati oleh Arhan. Masih Arhan dihampiri kita lihat oleh Zulkarnain Anwar. Sangat baik. Ada Arhan Pratama. Masih Arhan di kotak penalti. Dipotong saja dengan sangat cantik tadi oleh penjaga gawang Hasan Suni. Kembali gagal tekanan Singapura. Evan Dimas Darmono mengurung para pemain Indonesia. Asnawi. Kambuaya, sangat baik Kambuaya. Dicocor saja kita lihat oleh Zulkarnain. Menggagalkan tekanan yang coba dilakukan oleh Ricky Kambuaya tadi. Iya, Zulkarnain cukup bagus tadi membaca pergerakan dari Ricky Kambuaya. Dia tidak tertipu karena dia berhasil membuang bola tadi.
Lempar ke dalam Indonesia. Fahrudin langsung ke depan. Arahkan tadi. Oh, Adi Sagara. Masih Sagara. Berhadapan dengan Anumantan. Sagara syuting. Sayang, sebuah syuting yang sangat-sangat baik. Berbalik badan. Luar biasa Adi Sagara tadi. Ya, dan sayang memang syuting itu masih dibaca juga dengan sangat baik oleh penjaga gawang senior Hasan Suni. Tapi ini yang dibutuhkan. Bagaimana Sagara berputar dia dan kemudian melakukan setengah lingkaran, melakukan tembakan. Dan sangat luar biasa, sangat keras, tapi masih bisa dibaca dengan baik oleh Suni tadi. Luar biasa tadi tendangan berbalik badan dari Hani Sagara. Namun masih bisa diantisipasi penjaga gawang Hasan Singapura. Gagal Indonesia untuk unggul kembali karena skor masih 1-1. Anumantan 1-2 dengan Amiresa. Ada Irfan dihampiri oleh Witan Sulaiman. Ke belakang Irfan kepada Haris Harun. Ada Zafwan Baharudin. Zulkarnain. Sebenarnya Singapura malah menempatkan 5, Bung ya. Ada 5 pemain belakang. Betul. Ada Haris, ada Irfan, ada Zafwan. Sedangkan Indonesia malah sekarang ingin tampil menyerang. Pelanggaran dilakukan, kita lihat oleh Ami Reza. Oh, nampaknya malah lempar ke dalam, Bung Maruf, bukan sebuah pelanggaran. Ya, dan kalau kita lihat memang ada reaksi yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong ya, terutama ketika memutuskan untuk menarik pemain dengan karakter bertahan seperti Rahmat Irianto dan masukkan Evan Dimas. Resikonya adalah ada sedikit lubang di tengah yang ditinggalkan oleh seorang Rahmat Irianto. Anumantan. Ada Asnawi, sangat baik Asnawi, luar biasa cepat. Asnawi berusaha mengejar Anumantan. Langsung Asnawi. Oh, Witan Sulaiman. Oh, tidak ada rekam. Sayang, 1000 kali sayang. Umpan yang sangat matang tadi dilepaskan Asnawi. Gagal dimanfaatkan oleh Indonesia. Akhirnya kita lihat Zulkarnain dari Singapura. Kita lihat ada Faris Ramli. Dipotong saja kita lihat. Luar biasa Dewangga, luar biasa Dewangga. Iya, tidak ada kata yang tepat selain memang istimewa dan luar biasa. Ketenangan dia, kemampuan dia membaca seluruh arah pergerakan bola. Dan kita lihat Witan. Oh. Luar biasa umpan terobosan kepada Witan Sulaiman meskipun tadi berusaha dipegang oleh Haris Harun tadi. Iya, ini pergerakan dari Witan, pergerakan yang sangat berbahaya dan kita saksikan duel melawan Haris Harun dan memang sayang pada saat bersamaan keputusan yang tepat dari seorang Hasan Suni keluar dari sarangnya. Elkan Bagot. Cukup menarik kalau kita saksikan bagaimana pertandingan babak kedua. Singapura keluar, Singapura menekan. Pada saat bersamaan Indonesia juga dipaksa harus bekerja lebih keras terutama barisan pertahanan kita. Lempar ke dalam Singapura. Nazrul Nazari. Langsung arahkan ke depan kepada Anumantan. Intercept yang sangat cepat dan lugas dari Irfan Jaya menggagalkan tekanan Singapura. Nampaknya ada pergantian pemain. Hafiz Nur masuk menggantikan Faris Ramli. Sangat baik Faris Ramli. Betul, dia bermain dengan sangat baik. Dia berperan dengan satu gol yang diciptakan oleh Singapura. Dia juga melakukan 1 kali tembakan, melakukan 1 kali peluang. Punya peluang yang cukup berbahaya tadi di kotak penalti. Haris Ramli mengawali gol dari Iksan tadi. Umpannya sangat matang pada Iksan hingga membuat skor menjadi imbang 1-1. Anwar gagal tadi disapu saja oleh Dewangga. Kembali lempar ke dalam Singapura. Hafiz Nur, maksudnya Reza. Oh, syuting yang sangat keras berhasil digagalkan dengan sangat baik oleh Nadio. Sangat bebas bergerak tadi kita lihat Amiresa. Ya, Amiresa kembali bagaimana dia punya peluang. Dia bisa melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Sangat leluasa melakukan, kita lihat cutting side tadi dan kemudian tembakan yang sangat keras. Tapi beruntung Nadio berhasil melakukan penyelamatan gemilang. 2 save istimewa yang dilakukan oleh seorang Nadio. Half volley Amiresa tadi berhasil digagalkan dengan sangat-sangat baik oleh penjaga gawang Nadio Argawinata.
namun menghasilkan tendangan penjuru buat Singapura. Sahdan Sulaiman lakukan sudah tinggi datangnya, tinju saja oleh Nadeo. Pelanggaran, jelas pelanggaran dilakukan oleh Anumantan Kumar yang menahan pergerakan yang dilakukan oleh Nutan Sulaiman tadi, Anumantan, tapi tidak ada peringatan apapun dari wasit. Iya, padahal itu jelas ini peluang sebenarnya, Bung. Karena itu kalau kita lihat bagaimana tadi reaksi yang ditunjukkan oleh Sintayong, dia seperti melakukan protes Dan karena harus seringkali melakukan pelanggaran tersebut. betul. Witan Sulaiman langsung kepada Irfan Jaya, masih Irfan Jaya. Oh, sayang Irfan Jaya, sangat baik dilakukan tadi Irfan Jaya, kombinasi 1-2. Tidak sengaja tentu saja dilakukan oleh Irfan Jaya terhadap gawang tadi Bung Maruf. Betul, karena memang dia berusaha untuk dalam mengejar bola. Tapi kita saksikan Witan dan kemudian duel 1 lawan 1, tapi memang dia sudah sedikit terlambat tadi Irfan Jaya. Sangat cepat Irfan Jaya sehingga Zulkarnain agak sulit juga tadi untuk bisa menghentikan pergerakan Irfan Jaya. Hasan Suni, tendangan gawang. Sangat keras tadi dilakukan oleh Irfan Fandi tadi. Apakah ada sebuah pelanggaran? Banyak miss menurut saya kepemimpinan wasit. Beberapa kali dia menurut saya agak miss ketika mengambil keputusan. Sangat jelas terjangan yang dilakukan oleh Irfan Fandi terhadap Witan Sulaiman agak keras dilakukan tadi Bung Maruf. Iya, karena padahal posisi dekat. Cuman memang kalau kita lihat wasit tidak dalam posisi melihat apa yang terjadi di belakangnya karena dia fokus pada arah bolanya. Inilah gol yang diciptakan tadi oleh Witan Sulaiman. Gol yang sangat cantik, menerima cutback dari Asnawi Mangkualam. Inilah gol dari Iksan Sandi, diawali oleh pergerakan Faris Ramli tentu saja. Ya, yang istimewa adalah Faris Ramli dan ini seperti sebuah jawaban yang luar biasa juga, kombinasi gol yang sangat-sangat baik juga. Nadeo langsung ke depan, ada Zafwan. Elkan Bagot tadi. Masih Elkan, gagalkan tekanan Singapura. Hafiz Nur. Masih Hafiz. Hadang dengan sangat keras tadi oleh Arhan Pratama. Belakang Hafiz Nur. Masih segar tentu saja pergerakan dari Hafiz Nur. Iya, menurut saya memang agak cerdik apa yang dilakukan oleh Tatsuma Yoshida ya dari sisi taktik. Karena dia menurunkan pemain yang punya kecepatan justru di babak kedua. Gagal tadi Sahdan. Asnawi berhadapan dengan Hafiz Nur. Ke depan langsung. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Bola dibuang tadi oleh Zafwan. Inilah Zafwan Baharudin. Nampaknya Yabes masuk menggantikan Irfan Jaya. Di 2 menit sisa perpanjangan waktu babak kedua Indonesia melawan Singapura. Inilah Yabes. Dewangga. Ini Indonesia dari bawah lewat Evan Dimas Darmono. Masih Evan, pinggir kepada Fahrudin, langsung ke depan Fahrudin, berusaha kepada Yabes, bola di kaki Zafwan, luar, karena bola dibuang tadi oleh Zafwan Baharudin. Tidak mengambil resiko, Bung. Fahrudin ke tengah, Ricky Kambuaya mencoba mengurung para pemain Indonesia. Arhan Pratama pada Ricky Kambuaya lagi. Pada Ricky. Gagal tadi memberikan umpan matang Kambuaya. Jatuh di kaki pemain Singapura Anumantan. Masih Anumantan. Ada Dewangga. Sangat baik Dewangga. Yabes tadi. Mengenai kaki pemain Singapura. Bola yang diumpan atau dipasing tadi oleh Arhan Pratama. Arhan Pratama coba lakukan lemparan ke dalam. Jauh langsung pada Elkan Bagot. Tendangan penjuru
Semoga saja apa yang terjadi di gawang Malaysia terjadi lagi gawang Singapura, karena mendapatkan tendangan penjuru buat Indonesia di akhir-akhir babak kedua. Betul. Elkan si Bongsor Bagot tentu saja sudah ada di gawang Singapura untuk menerima umpan dari Evan Dimas Darmono. Kita doakan saja. Terus diapit oleh Irfan Fandi. Memiliki postur yang sangat tinggi. Elkan Bagot, Evan Dimas Darmono lakukan sudah berbahaya. Oh, gagal tadi. Yabes. Oh, nampaknya wasit Kim Hee-gon dari Korea Selatan telah meniup fluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Singapura pada semifinal pertama AFF 2020 dan skor tetap 1-1. Dan pemirsa, kami langsung ke studio bersama Bung Didan juga Bung Maruf. Salam olahraga.